فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di awal-awal muka surat 144 dari tafsir Asmaul Husna. Qala fadilatu Syekh Shalih As-Sindi hafizahullahu taala. Maksud pembahasan kita ini, kita bahas apa ini? Al-Mu'ti Al-Mani. Anna alal insani ayyuqin. Manusia wajib meyakini yaqinan la syakka fih. Masyaallah ditegaskan lagi. Maf'ul mutlaq. Dengan keyakinan yang tiada keraguan di dalamnya, annallaha tabaraka wa ta'ala adlun la yadlim. Bahwasanya Allah Ta'ala sangat adil, dia tidak zalim. Adlun ini masdar lil mubalaghah. Baik. Karena sebagai khobar, harusnya asal khobar kan mungkin apa? Isim fa'il ka, isim maf'ul ka, sifat musyabbahah. Ketika didatangkan masdar ini lil mubalaghah, sangat adil, tidak menganiaya walaupun seukuran dzarrah. Baik. Fa idza mana'a ayya syai', maka jika dia menghalangi sesuatu, fa inna ma mana'ahu subhanahu fa inna ma man'uhu subhanahu raji'un ila azimi hikmatin lahu tabaraka wa ta'ala. Hanyalah penghalangan yang dia subhanahu lakukan kembalinya kepada besar agungnya hikmah yang dia miliki tabaraka wa ta'ala. Wa hikmatullah hikmatun wasi'atun balighah, dan hikmah Allah adalah hikmah yang luas, yang balighah, yaitu mendalam ya, mendalam atau kuat, balighah, azimah yang agung. Wa anna bi makna kaifa li uqulil ibadi an tuhita biha. Terkadang anna bi makna aina, tapi kali ini lahirnya ya kaifa ya. Bagaimana akal-akal para hamba mampu meliputi hikmah tadi. Tayyib. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak mampu meliputi Allah dengan ilmunya. Baik. Dengan ilmu mereka. Bal ma ya'lamuhul ibad min hikmatillah. Bahkan apa saja yang diketahui oleh para hamba dari atau berupa hikmah Allah, innama huwa kaqatratin min bahar. Hanyalah bagaikan satu tetes dari air laut. Ya, tidak ada apa-apanya. Jangankan pengetahuan kita ya, pengetahuan Nabi siapa? Nabi Khidir dan Nabi Musa itu aja bagaikan sekedar air yang diminum oleh burung kecil itu dibanding dengan lautan. Hadis muttafaqun alaih dari Ubay bin Ka'ab. Al-abdu naqis, ajiz. Hamba itu kurang dan lemah. Wa aqluhu mahdud. Akalnya itu terbantut, terbatasi. Dhaif, lemah. Fa kayfa yarumu ayyuhita bi hikmatillah. Maka bagaimana dia ingin yarumu, yaitu yaksud, ingin untuk meliputi hikmah Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala al-azimil kabiril hakimil wasi'. Masyaallah. Baik, yang maha agung, maha besar, maha penuh hikmah, maha luas subhanahu wa ta'ala. Lakin yakfik, tetapi cukup untukmu antuk mina fil jumlah, engkau beriman secara global annallaha yu'ti bihikmatin wa yamna'u subhanahu wa ta'ala bihikmah. Dia subhanah memberi dengan hikmah, menghalangi juga dengan hikmah. Allahul musta'an. Nah, kita banyak-banyak memohon agar diberi kemudahan. Kemudian imanul muslim, keimanan seorang muslim bi annallaha azza wa jalla huwal mu'ti, bahwasanya Allah azza wa jalla dia itulah pemberi, wa huwal mani, dan dia itulah yang menghalangi. Yaksibuhu tama'nina tawas sakinah, akan memberikan kepadanya ketentraman dan ketenangan. Ya, biar Allah yang mengatur. Kita berusaha semampunya. Baik. Syukur dan sabar mendatangkan pahala yang besar. Wa yaj'aluhu hadian murtahal bal. Dan ini menjadikan dia itu hadik sih, tenang juga ya, tenang. Murtahal bal, yaitu pikirannya tentram. Murtah, yaitu rehat, istirahat, tentram. Fit dunya, di dunia. Laisa fazi'an wala muttariban, tidak resah, tidak goncang, wala qaliqan. Qaliqan kan qalaqan. Kalau dia isim fa'il berarti qaliqan ya.
yaitu tidak hampir sama ya, qalaq goncang atau resah atau gelisah. Baik. Bal hadza sya'nu man dha'ufa imanuh. Bahkan ini adalah keadaan orang yang imannya lemah, yang goncang, yang resah, gelisah. Bihataini sifatain, imannya kepada nama Allah, dua sifat al-i'ta dan al-mana itu lemah. Wa dzalika anna kulla syai'in fa khazainuhu biyadillah tabaraka wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu perbendaharaannya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa rajin mengetuk, insya Allah sebentar lagi akan dibukakan pintunya. Rajin mengetuk pintu Allah, kata Ibnul Qayyim istilahnya ya. Ini diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, tapi Ubay bin Ka'ab ya, tapi sanadnya lemah ana lihat. Tapi kata-kata yang indah sekali. Wallahu qaddara kulla syai'. Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Al-arzaq, rezeki, wal a'mal, amalan. Wa kullu syai'in qaddarahu Allah. Segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa katabah, dan telah dia tulis. Ya, apapun yang kita alami dan kita perbuat sudah ditulis. Tapi kita tak tahu, ini perkara gaib. Maka kita berusaha semampunya. Fa idza a'taka Allahu syai'a, maka jika Allah memberikan kepadamu sesuatu, au qaddara laka ata'a, atau menakdirkan suatu pemberian untukmu, fala yumkinu ayyad haba anka hadzal ata', maka tidak mungkin untuk pemberian ini hilang darimu, yaitu apa itu? Salah alamat, itu mustahil. Baik, manusia mungkin silap alamat, tapi malaikat yang membawa tak mungkin keliru. Baik. Wala yumkinu li ahadin an yahula bainaka wa bainah, dan tidak mungkin ada seseorang yang mampu menghalangi antara dirimu dengan pemberian tadi. Ya, kalau takdirnya milik kita, tak akan lari. Kalau takdirnya bukan milik kita, dikejar kemanapun ya tak dapat, tapi usaha. Yang penting sudah usaha. Baik. Fatomain, maka tenanglah. Wa in kana Allahu jalla wa ala mana'aka iya, jika Allah azza wa jalla menghalangimu dari pemberian tadi, fatomain, maka tentramlah. Fallahu azza wa jalla innama mana'aka iya, karena Allah azza wa jalla hanyalah menghalangi engkau dari perkara tadi, lihikmatin balighah, karena hikmah yang mendalam. Ya, kadang kita merasa sudah pesimis dengan pikiran ini, macam tak sembuh, sudah sakit separah ini dengan usia segini, tapi Masya Allah boleh sembuh juga setelah itu. Sembuh, sehat, boleh main basikal lagi. Kita kadang heran, tapi Allah maha kuasa. Ada yang sudah kelaparan sekian lama, tinggal mati, tahu-tahu ada rezeki setelah itu. Biar Allah yang mengatur, tapi kita berusaha. Baik. Wa ata'ullahi azza wa jalla qad yakunu bil mana. Wah, Masya Allah ya. Pemberian Allah azza wa jalla terkadang justru dengan penghalangan. Man'uhu, atau penghalangan yang dia lakukan adalah pemberian. Iya, dia menghalangi kita dari jalan-jalan kemana ya enaknya ya? Mesir misalkan. Tapi dihalangi, ternyata apa? Kapal terbangnya tayarnya pancit. Mana kapal terbang tayar pancit? Ternyata rezeki, tahu-tahu malah apa? Ternyata memang di sana ada bahaya apa? Kita diberi keselamatan atau apa? Tak tahu. Allah lebih tahu. Misalkan. Tapi itu jelas kita yakin macam itu. Man'uhu, atau perkara yang dia halangi boleh jadi justru berupa pemberian. Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu idza mana'aka syai'a, karena jika Allah menghalangi engkau dari sesuatu, fali ilmih, itu karena dia tahu bi annahu la yasluhu lak, bahwasanya perkara itu tidak layak untukmu. Ibnul Qayyim memberikan contoh dalam kitab Al-Fawaid apa? Yaitu bayi makanannya darah. Nah, ketika dia dikeluarkan dari ibunya, nangis dia. Tak boleh lagi makan darah, dihalangi, tapi diberi yang lebih baik. Semula cuma saluran, sekarang dua sumber, yaitu puting ibu. Sedang sedap-sedap 2 tahun dihalangi, ya nangis-nangis. Tapi nggak apa, diganti dengan yang lebih baik. 2 jenis makanan dan 2 jenis minuman lebih sedap daripada air susu ibu. Sekarang ditawari nggak mau. Jangankan orang macam kita ya, anak yang kecil gitu pun disuruh udah nggak mau dia. Sudah sedap, makan durian lah, makan ABC lah, apa, sedap-sedap. Ternyata dihalangi dari yang itu, disiapkan dengan yang lebih baik. Kemudian Ibnul Qayyim mengatakan, nah, kalau dia di dunia sabar dan syukur, taat pada Allah, ketika mati dihalangi dari 2 jenis makanan, 2 jenis minuman, tapi dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Bahasa Ibnul Qayyim jelas membuat kita gembira, insya Allah. Dan seterusnya. Dihalangi tapi untuk mendapatkan yang lebih baik.
Wa rubbama kana sababa mafsadah. Boleh jadi perkara tadi menjadi sebab kerusakan, wa tughyan, menjadi sebab dari apa? Sikap melampaui batas. Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard. Seandainya Allah membentangkan, menghamparkan rezeki kepada para hambanya, yaitu dibentangkan seluas-luasnya, pastilah mereka itu melampaui batas di bumi. Macam Bill Gates atau siapa itu. Coba kalau dia fakir, nggak ada duit, nggak mampu mengatur dunia macam ini, membuat virus, tahu orang harus beli beli vaksin dari dia atau apalah. Baik, makanya Allah tetap membatasi. Itu pun masih kurang ajar ya. Gimana kalau dikasih duit macam korun? Wah, makin gila itu. Walaki yunazzilu biqadarim ma yasha. Tetapi Allah menurunkan rezeki tadi sesuai dengan kadar yang Dia inginkan. Baik. Orang itu kaya raya tapi menambah dosa dan menjadi musuh, menjadi ladang jihad muslimin, memperingatkan dari kebatilan dia dan sebagainya. Baik. Fa yatma'innul insan wa yaskun. Maka dengan pemahaman seperti ini dan bimbingan ini, manusia menjadi tentram dan tenang. Wa yahda. Nah, bahasa kita habis. Tenang, tentram, apalagi ya? Baik. Al-muhim yaitu kurang lebih yaitu mungkin diam. Kalau Mas Syekh Yaman bilang ihda, yaitu apa? Diam dan hina. Ihda anta. Wala yattarib, dan tidak goncang. Wa amrun akhar, perkara yang lain, wa huwa anna imanahu bi ata'illahi azza wajal, keimanan dia kepada pemberian Allah azza wajal, wa man'ih, dan kepada penghalangan yang datang dari Allah, wa anna dzalika minhu wa ilaih, dia beriman bahwasanya semua datang dari Allah dan juga diserahkan kepada Allah urusan ini subhanahu wa ta'ala. Yuhaqqiqu lahu ma'nal ubudiyatil khalisatillah, ini akan merealisasikan, mewujudkan untuk dia makna peribadatan yang murni, betul-betul beribadahnya pada dia, cinta dan benci karena dia, takut dan harapan disandarkan kepada dia, dan seterusnya. Wabitali, setelah itu yadhabu min qalbihi, akan hilang dari jantung dia kullu ta'abudin wa dhullin lil makhluk, semua peribadatan dan penghinaan diri kepada makhluk. Ya, kalau sampai kita menghinakan diri pada mereka, meminta-minta, nanti mereka jadi sombong. Seperti NGO yang banyak datang ke Yaman itu. Nah, kita tahu orang-orang Yaman sedang kesusahan dan sebagainya, mereka banyak munazamat. Akhirnya apa? Mengajarkan acara kristenisasi, bahkan di beberapa tempat mereka mulai mampu menghukum masyarakat, mengikat, memukuli, kurang ajar sangat. Sehingga banyak teriakan-teriakan, tapi ya susah, banyak yang para syekh-syekh kabilah dan pemerintah tak mau bangkit untuk mengusir munazamat tadi, karena tiap bulan ngasih duit terus, ngasih makanan, membuat kita tergantung. Allahul musta'an. Nah, banyak perempuan-perempuan disekolahkan di Eropa, pulang jangan tanya jadi Taufik Kirman nanti, Taufik Kirman takziah yang ternyata ikut apa itu Freemasonry, naudzubillah. Dia orang Yaman, hasil belajar di Eropa, rusak, pulang rusak. Ini gara-gara muslimin dibuat tergantung kepada NGO macam itu, organisasi kemanusiaan, tapi ujung-ujungnya membuat orang jadi agamanya rusak. Naudzubillah. Tapi barang siapa tahu tentang Allah dan iman dan sebagainya, maka dia tidak lagi menghambakan diri dan menghinakan diri di hadapan para makhluk, hanya menghambakan diri di hadapan Allah. Wa dzalika anna ba'dhan nas, sebabnya adalah karena sebagian manusia idza a'tahu man a'tah, jika dia diberi oleh orang yang memberi, fa innahu yash'uru bi minnatin 'azimah, dia merasakan adanya jasa yang besar. Ini ma'ruf, manusia, kita manusia. Baik, innal quluba majbulatun ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha, kata Syekhul Islam di dalam kitab apa itu At-Tufa al-Iraqiyah. Jantung manusia atau hati manusia itu tercetak untuk cinta kepada orang yang berbuat baik padanya dan benci pada orang yang berbuat buruk padanya. Baik. Sehingga ya memang, ini orang ini memberi saya waktu saya sedang perlu, memang merasakan jasa besar. Nah, kita disuruh memang pandai bersyukur. Cuma jangan sampai kemudian menjadi apa? Yaitu dibeli agama kita. Wa yara anna hadzal makhluqa qad tafaddala alaih, dan dia memandang bahwasanya makhluk ini telah
tafaddala memberikan kurnia kepadanya bi fadlin azim dengan kurnia yang besar. Wa yakunu qalbuhu mumbasiton. Jantungnya menjadi mumbasit yaitu apa? Menjadi lebar, menjadi terhampar. Istilah yang lebih mudah apa ya? Ya jantungnya tidak menciut tapi menjadi apa? Menjadi lebar, menjadi luas lapang. Bisyuur dengan merasakan bil minnatilah yaitu jasa orang tadi, wa bitafadduli alaih dan kurnia orang tadi. Wa hadza kulluhu laisa min tahqiqit tauhid. Ini semua bukan termasuk dari realisasi tauhid. Tahqiqut tauhid yaqtadi. Realisasi tauhid menuntut antas hadal mu'tiyal haqiqi. Engkau menyaksikan yaitu bersaksi bahwasanya pemberi yang hakiki wa huwa Allahu azza wajal. Ya Allah lah pemberi yang hakiki. Makhluk sekedar perantara yang wajib disyukuri. Wa amal makhluk falahu syukur. Iya, makhluk boleh disyukuri dan wajib ya mensyukuri kebaikan saudara kita. La yashkurullah man la yashkuru man la yashkurun nas. La yashkurin nas man la yashkurullah. Ada dua riwayat memang. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur pada Allah orang yang tidak mau bersyukur kepada manusia. Tashkuruh, iya, engkau bersyukur kepadanya. Li'annahu la yashkurullaha man lam yashkurillah. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Memang ada dua riwayat. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi, hadis Abi Hurairah. Tashkuruh, iya, engkau bersyukur padanya. Wa tusni alaih, engkau menyanjungnya. Wa tujazihi in istatat, engkau membalasnya jika engkau mampu. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Itu baik. Iya, tawasul dengan nama-nama.